ganteng terus. Ngejreng sih. Ya, selamat siang mitra zaman siar. Seperti biasa, acara kali ini akan diwarnai dengan perbincangan menarik. Kali ini ada narasumber yang pikir saya 2 orang lebih 1 orang, alhamdulillah. Ada narasumber tapi materinya ini di sini mitra Bekasi City Fashion Moment ya, atau disingkat dengan BCFM. Nah, saya akan sapa aja. Selamat siang, assalamualaikum Ibu Rita Hartati MM ya. Selamat siang Ibu, assalamualaikum. Selamat siang, assalamualaikum Mbak Fitri. Selamat siang dan assalamualaikum juga bagi seluruh mitra El Gangga. Iya, baik. Ibu Rita ini sebagai Kepala Dinas Koperasi UKM Kota Bekasi ya Bu ya? Betul, ya, ya, betul. PLT. UKM. Iya, baik. Iya. Untuk mitra zaman siar mungkin ada yang ingin bertanya nanti yang terkait dengan tema yang akan kita bahas hari ini. Ini menarik loh, karena temanya adalah Bekasi City Fashion Moment ya. Jadi moment ya. Iya. Baik, acara ini tentu banyak rangkaiannya ya Bu ya. Iya. Dan Ibu sendiri mungkin ada dong tujuannya untuk ke masyarakat Kota Bekasi, terutama baik itu orang muda ataupun orang yang sudah dewasa. Nah, sebenarnya sasarannya ini atau tujuannya seperti apa nih Bu Rita? Baik Mbak Fitri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh mitra El Gangga, tentu dalam kesempatan ini kami haturkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kesempatan yang diberikan kepada kami, di mana kami saat ini bisa memberikan informasi berbagai program dan kegiatan yang ada di kami pemerintah, dalam hal ini adalah melalui Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi. Terkait dengan materi yang akan kami sampaikan atau kami informasikan pada kesempatan siang hari ini, yaitu yang tadi sudah disampaikan adalah Bekasi City Fashion Movement atau biasa disingkat dengan BCFM. Apa sih sebetulnya Bekasi City Fashion Movement ini? Bekasi City Fashion Movement ini adalah merupakan acara yang mewadahi para pengrajin dan desainer fashion lokal yang ada di Kota Bekasi, yang diberikan ruang oleh kami untuk menunjukkan bakat dan menampilkan karya-karya terbaiknya, di mana tentu agar semakin dikenal luas sehingga mampu membawa produk-produk lokal kita Kota Bekasi ke rancah global, dan diharapkan tentu bisa menginspirasi berbagai kalangan untuk juga berkarya dan menjadikan Kota Bekasi memiliki daya saing yang tentunya juga bisa bersaing dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Nah, khususnya dalam ranah fashion ini, para pelaku industri fashion di Kota Bekasi itu diharapkan dapat termotivasi untuk membuka atau mampu menaikkan standarnya. Nah, tentu kegiatan ini sebetulnya sudah rutin kami lakukan tiap tahun, namun sebelumnya untuk nama Bekasi City Fashion Movement ini baru di tahun kemarin, tahun 2023 kita pakai, yang tadinya itu adalah Bekasi Fashion Week. Nah, tapi untuk mencirikan bahwa karena Bekasi ini ada 2 ya, ada kabupaten ada kota, maka kita mengganti namanya menjadi Bekasi City Fashion Movement. Kita ingin ciri Kota Bekasinya itu terlihat di sana gitu. Nah, untuk tahun 2024 ini rencana kegiatan BCFM ini seperti tahun sebelumnya dilaksanakan di Grand Metropolitan Mall, dan ini tentu diusung oleh Dewan Kerajinan Nasional atau daerah atau Dekranasda Kota Bekasi, dan tentunya dengan pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini melalui Diskop UKM. Kegiatan ini rencananya akan kami gelar selama 3 hari, Mbak Fitri. Ya. Jadi mulai tanggal 22 sampai dengan tanggal 24 November gitu di Grand Metropolitan Mall. Dan untuk menarik kegiatan di BCFM itu kita berbagai rangkaian kegiatan dengan berbagai program. Yang pertama programnya itu adalah nanti kita akan melakukan fashion show, parade, baik itu ada parade OPD, parade Forkopimda, kemudian juga parade model yang menggunakan desainer Kota Bekasi yang kita akan kolaborasikan dengan para desainer nasional.
bahkan ada desainer internasional. Nah, kemudian juga nanti kita akan ada berbagai kompetisi, di mana kompetisinya itu ada MUA competition, make up artist competition. Ini kita bekerja sama dengan Harpi Melati. Kemudian juga kita akan ada lomba baju lama bersemi kembali atau upcycle, yang kita akan berfokus secara spesifik kepada kebaya. Jadi kebaya lama, kemudian nanti di upgrade sehingga itu bisa dipakai kembali dan menjadi nilai tambah. Kemudian juga kita ada fashion, ada lomba supporter terheboh. Kita ingin menarik masyarakat sebanyak-banyaknya, sehingga nanti kita juga akan adakan supporter terheboh, lomba supporter terheboh. Kemudian juga selain itu kita akan ada rangkaian kegiatan yang ingin mengangkat warisan budaya, warisan Nusantara Kota Bekasi, yaitu kita akan adakan lomba desain batik Bekasi gitu. Jadi berbagai rangkaian kegiatan yang kita akan kolaborasikan dengan seluruh stakeholder dan unsur-unsur terkaitnya, sehingga harapan besar kegiatan ini bisa berjalan baik dan menjadi daya tarik gitu. Ya, baik, Mitra Sejawat Sinar, itu sekilas uraian atau penjelasan dari Ibu Dr. Andarita Hartati MM, PLT Kepala Dinas Koperasi UKM Kota Bekasi, yang tentunya menarik sekali untuk kaum muda. Nah, ini Bu Rita, kira-kira ini kategorinya seperti apa sih? Apakah ada batasan umur gitu kan? Dari remaja sampai umur berapa gitu? Terus hasil desainnya ini apakah hasil desain sendiri atau misalnya punya tantenya terus dipamerin atau gimana nih kira-kira? Baik, berarti ini pertanyaan Mbak Putri ini terfokus kepada desain batik ya, karena memang ada kategori usia. Betul, sebetulnya memang secara kriteria kita sudah sampaikan. Nah, tentu sebelum kita sampaikan hal tersebut, kita ingin menyampaikan latar belakang apa sih yang akhirnya kami panitia ingin mengedepankan lomba batik Bekasi ini gitu ya, dimana dalam Juknis ini nanti mungkin kita ingin sampaikan terlebih dahulu bahwa harapan daripada lomba desain batik Kota Bekasi ini kita ingin mengedepankan budaya Nusantara, di mana Kota Bekasi ini memiliki 12 pakem daripada batik yang ada di Kota Bekasi, dan itu sudah diperwalkan melalui Perwal nomor 140 tahun 2019, di mana ada berbagai macam pakem Kota Bekasi yang sudah ada gitu, dan ini diharapkan untuk semakin berkembang, semakin dicintai batik Bekasi itu. Maka salah satu upaya kita ini adalah melaksanakan lomba desain batik Bekasi. Nah, untuk lomba desain batik ini kita secara spesifik ingin mengedepankan bunga teratai, di mana teratai itu adalah menjadi salah satu pakem yang ada di Kota Bekasi. Nah, tema budaya Nusantara ini, ciri khas Kota Bekasi dengan tema utama pakem bunga teratai, tentu kita ingin memaknainya sebagai simbol musim panas dan lambang kecantikan. Kemudian kesatuan antara benih bunga mekar dan kuncup. Teratai merupakan simbol masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Tentu ini dengan nanti akan muncul para peserta lomba ini, kita berharap ada desain yang memang luar biasa yang akhirnya bisa kita pakai. Dan harapan besar sesuai dengan arahan Ibu PJ Wali Kota, ini nanti ke depan mungkin akan dijadikan ciri atau seragam pegawai daripada hasil dari lomba tersebut gitu. Itu skala prioritasnya Bu Rita ke mana aja ini? Nah, kalau lihat dari Juknis ini usia pesertanya ini adalah 16 sampai 14 tahun, ditujukan bagi umum, kemudian pelajar, mahasiswa, dan pengrajin. Ya, tidak terfokus kepada KTP Kota Bekasi. Kita membuka seluas-luasnya bagi umum. Di luar boleh ya? Di luar boleh, silakan. Kemudian secara Juknis itu nanti bisa dilihat di link yang mungkin nanti bisa disampaikan atau ya, boleh sebutkan ya. http
Bit.ly Juknis Lomba Desain Batik Kota Bekasi. Nah ini mungkin nanti Catat ya Mitra. nanti tolong ya dicatat, kemudian tolong dibuka. Kemudian untuk pendaftarannya melalui https Bit.ly Lomba Desain Batik Bekasi. Gitu. Nanti mungkin bisa dibacakan secara khusus lagi ya oleh Mbak Fitri ya, Mbak Fitri, supaya jelas gitu. Nah kemudian untuk info lebih lanjut silakan nanti menghubungi kami panitia dan sudah tertuang di dalam juknis tersebut. Ini narasumbernya adalah Mbak Feni dengan nomor yang sudah tertuang. Jadi nanti silakan dibuka linknya, nanti akan jelas secara juknis disampaikan di sana. Demikian Mbak. Ya. Baik, untuk mitra sejaman siap, terutama mitra yang punya keahlian atau katakanlah bakat-bakat tertentu yang terkait dengan tema hari ini ya, dari Bu Rita tadi, silakan aja mencoba mendaftarkan diri ya. Lalu untuk mitra jangan khawatir, sepertinya nanti mestinya disebut ini nanti ini ada juara-juara yang mendapatkan hadiah. Iya betul. Ya. Nanti ada hadiah menarik lah ya. Baik Bu Rita, ini bagaimana teknis lomba desain ini seperti apa gitu? Terus pesertanya tadi kan sudah ya dari 14 hingga berapa tahun. Lalu ini kira-kira bayar nggak sih gitu? Untuk pendaftaran gratis. Jadi kita memberikan seluas-luasnya. Kita ingin mendapatkan hasil desain terbaik daripada lomba desain batik ini, yang tentu ini menjadi rangkaian kegiatan dari Bekasi City Fashion Movement tersebut. Dan seperti halnya tadi saya sudah sampaikan di awal terkait dengan kita kembali ke BCFM ya Mbak Fitri, tujuan daripada kegiatan BCFM ini tentu kita memiliki visi, di mana visi dari BCFM ini adalah menjadi trendsetter dan barometer mode dan fashion baik lokal, nasional, bahkan go internasional. Dan tentunya dari penuangan visi tersebut kita juga memiliki misi, di mana yang pertama adalah memberikan kesempatan kepada para desainer dan pelaku mode fashion untuk turut mengembangkan diri di dunia mode fashion. Kemudian juga kita berharap dapat menginspirasi para insan mode dan pelaku usaha fashion untuk berkarya dan berkreasi agar lebih kreatif, visioner dan inovatif, sehingga produk lokal diharapkan juga dapat mendunia. Dan yang tak kalah penting adalah membangun jejaring bisnis fashion berskala nasional dan internasional yang bersinergi tentunya dengan para pelaku UMKM gitu. Jadi tetap kita sinergikan seperti itu. Gitu Mbak Fitri. Iya, baik untuk mitra sejaman siar, hatur nuhun untuk Ibu Rita atas penjelasannya tadi. Ada Soraya Dewi di Kaliabang Nangka, ini mau bertanya Ibu Rita katanya, persiapan apa aja yang untuk lomba ini, persiapan ini apa aja yang harus disiapkan? Mungkin ini salah satu peserta yang ingin ikut ya. Iya. Silakan dari Kaliabang Nangka ini Bu. Baik, dari Kaliabang Nangka dengan Mbak siapa? Mbak Soraya Dewi. Oh ya Mbak Soraya Dewi. Jadi kami tuh sebetulnya sudah men-share seluruh juknis terkait dengan kegiatan ini, di mana tentu secara waktu itu perlu kami sampaikan bahwa pendaftaran sebagai peserta lomba itu yang pertama tadi tidak dipungut biaya, kemudian mengisi formulir melalui laman yang nanti kita akan sampaikan ya secara khusus, kemudian karya dan yang dikirimkan selambat-lambatnya tanggal 10 November. Batas waktunya ya? Ya, karena sebetulnya dari beberapa hari yang lalu itu kita sudah umumkan kepada masyarakat, dan harapannya selambat-lambatnya itu karya sudah tersampaikan kepada kami pada tanggal 10 November tahun 2024 melalui narahubung atau panitia pengurus Dikranasda Kota Bekasi, yaitu Mbak Feni. Mbak Feni Lestari dengan nomor 0821 1373 1760. Itu jadi silakan secara langsung untuk menanyakan detail teknisnya itu kepada Mbak Feni ini. Kemudian karya yang didaftarkan merupakan desain batik original, bukan hasil karya orang lain, dan tentunya juga belum pernah diikutkan baik dalam pameran, lomba atau kegiatan serupa, dan dengan disertai surat pernyataan yang ditandatangani untuk selanjutnya disebut sebagai fakta integritas
atas keotentikan karya. Nah ini di dalam laman Juknis itu nanti di linknya itu ada surat pernyataan. Nanti silakan diisi, kemudian disampaikan kepada kami berikut dengan hasil karyanya. Nah kemudian semua profil karya tersebut dikirimkan melalui Google Drive yang dibuat oleh peserta lomba, kemudian melalui narahubung WhatsApp dengan isi profil karya dan deskripsi karya beserta profil peserta lomba, dibuat dalam format PDF ukuran maksimum 10 MB, 4A, potret, dan file diberi nama dengan ketentuan. Jadi saya kira nanti untuk lebih detailnya silakan lihat langsung saja di linknya yang sudah kami sampaikan gitu. Nanti secara langsung juga nanti Mbak Fitri coba bisa bacakan barangkali izin gitu. Iya. Baik Ibu Rita. Baik mitra Zaman Siar, jangan kemana-mana, kita masih dalam perbincangan menarik bersama Ibu Dr. Rita Hartati MN selaku PLT Kepala Dinas Koperasi UKM Kota Bekasi. Jangan kemana-mana, kita akan balik lagi selepas ini. Panteng terus ngejreng sih. Jalan Serma Marjuki nomor 30 Bekasi Selatan. Kita masih berbincang dengan Ibu Dr. Rita Hartati MM selaku PLT Kepala Dinas Koperasi UKM Kota Bekasi. Nah mitra Zaman Siar, mungkin mitra kaula muda atau mitra yang punya keahlian minimal bisa dicurahkan ya karyanya ke sini, karena ini momen yang paling bagus sekali. Nah baik, untuk Ibu Rita silakan Bu. Sebenarnya mungkin mitra Zaman Siar juga ingin tahu tujuan yang akan Bu selenggarakan atau dalam hal ini dari Dinas Koperasi dan UKM ini mengenai kegiatan ini seperti apa? Baik. Silakan. Terima kasih Mbak Fitri dan Mitra Elgangga bahwa yang melatar belakangi bahwa kita kenapa ingin melaksanakan kegiatan Bekasi City Fashion Moment ini karena kami sangat menyadari bahwa di Kota Bekasi ini potensinya sangat luar biasa terhadap karya para desainer Kota Bekasi. Kita sangat cukup banyak memiliki potensi dengan jumlah desainer yang cukup banyak di Kota Bekasi. Ini mereka memiliki karya-karya yang luar biasa yang tentu diminati oleh masyarakat baik lokal, nasional maupun internasional. Oleh karenanya melalui kegiatan ini kita berharap mereka bisa terus berkembang maju, mengembangkan karya-karyanya sehingga karyanya juga diminati bukan hanya sekedar di lokal tetapi nasional dan internasional. Nah, Bekasi City Fashion Movement ini memiliki potensi pasar yang luar biasa untuk busana modest atau muslim fashion dengan segala kekayaan warisan budaya. Tentu Kota Bekasi produk-produk lokalnya dapat berpeluang untuk go internasional. Nah, oleh karenanya kami pemerintah Kota Bekasi melalui Diskop UKM bekerja sama dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Bekasi yang ketuanya diketuai langsung oleh Ketua Umum Ibu PJ Wali Kota Bekasi, Ibu Yola Raden Gani Muhammad, di mana beliau sangat konsen untuk terus mengembangkan, memajukan para desainer yang ada di Kota Bekasi. Nah, harapannya tentu fashion Kota Bekasi ini akan bergerak maju, meningkatkan perekonomian, kemudian membuka peluang bisnis yang berkelanjutan, serta tentu diharapkan semakin membuka lebar, tidak hanya sekedar menjadi tren tetapi menjadi gaya hidup. Nah, Mbak Fitri dan Mitra Elgangga, kalau tadi kita banyak berbicara tentang lomba desain batik Bekasi, nah kita juga ingin menyampaikan bahwa untuk rangkaian kegiatan ini lombanya itu kan tadi saya di awal sudah sampaikan, termasuk ada juga lomba MUA ya, lomba MUA di mana kita akan kerjasama dengan Harpi Melati. Nah, kita juga sangat menyadari betul bahwa pengantin Bekasi itu adalah merupakan warisan budaya, looknya, pakaiannya. Nah, dengan disinergikan dengan make up yang luar biasa, maka itu menjadi salah satu yang akan kita rangkaikan dalam kegiatan ini. Di mana pada tanggal 24 November ini di hari terakhir, nanti hari Minggu, kita akan laksanakan lomba MUA atau make up artist competition dengan menggunakan baju pakaian pengantin, dan mereka
dari para pendaftar dan yang akan ikut lomba diambil 6 pemenang yang kemudian nanti kita akan berikan ruang mereka untuk fashion show, menghadirkan hasil karya dari para make-up artis tersebut. Kemudian juga kita ada lomba upcycle kebaya. Nah, upcycle kebaya ini kita akan menghadirkan para PKK kecamatan. Jadi pesertanya nanti ada 12 kecamatan kita hadirkan untuk ikut lomba dengan mengupgrade baju lama untuk bersemi kembali gitu. Makanya arahan Ibu PJ, nama kegiatannya itu adalah lomba baju lama bersemi kembali. Tapi dimodisin mungkin ya Bu ya. Dimodifikasi menjadi nilai tambah yang tadinya baju itu sudah tidak terpakai, kemudian di-upgrade, diperbaharui sehingga bisa menjadi nilai tambah. Nah, ini akan dilombakan dengan diiringi para supporter. Nah, ini menjadi daya tarik supaya masyarakat juga bisa hadir. Maka dalam kesempatan ini kami juga ingin mengajak masyarakat Kota Bekasi dan sekitarnya untuk hadir dalam kegiatan kami, yaitu Bekasi City Fashion Movement yang akan kita laksanakan pada tanggal 22 sampai dengan tanggal 24 November gitu, Mbak Fitri. Baik, ini ada salah satu penanya nih Bu, kira-kira tadi batik itu ada kaitannya dengan bunga ya Bu ya? Betul. Bunga. Ini kalau nggak salah bunga teratai ya Bu ya? Betul. Iya, bunga teratai ya. Ini katanya bukankah itu lambang organisasi katanya? Ini kira-kira jadi masalah nggak Bu? Terima kasih katanya. Ini lambang organisasi. Iya, dari Pak Sobirin Muarif. Oh iya. Nuhun Pak Sobirin, nanti dijawab sama Ibu Rita. Silakan. Ya. Baik, terima kasih Pak Sobirin atas pertanyaannya. Tentu kami pada saat menetapkan pakem mana yang akan kita kedepankan, itu sebetulnya pakem batik yang ada di Kabupaten semuanya luar biasa. Tapi harapannya ada icon atau sesuatu hal yang bisa menjadi satu ciri gitu ya Kota Bekasi, di mana pemilihan bunga itu kita itu berdasarkan perwal yang sudah ditetapkan, di mana teratai itu adalah merupakan salah satu dari 12 pakem yang sudah diperwalkan gitu. Jadi ada 5 kategori sebetulnya untuk pakem 12 pakem tersebut. Ini terbagi ke dalam 5 kategori, di mana di sini disampaikan bahwa 5 kategori itu ada flora. Flora itu diantaranya ada bambu, buah ini saya baca nih ya, ada bambu, ada buah, kecapi, kemudian bunga melati dan teratai. Nah, jadi ini salah satunya itu adalah dari kategori flora itu adalah bunga teratai. Kemudian untuk faunanya diantaranya kita tuh memiliki pakem gabus, lele, ikan sepat dan ikan betik. Ini disampaikan demikian seperti itu ya. Kemudian untuk sejarah diantaranya kita memiliki gedung-gedung bersejarah, ada Gedung Juang, Tambun, Kali Bekasi, Monumen Perjuangan dan Bambu Runcing. Karena ini kan satu kesatuan, jadi memang budayanya itu adalah hampir sama antara kabupaten dan Kota Bekasi karena memang merupakan satu kesatuan sebelumnya seperti itu gitu. Jadi secara sejarah budayanya itu adalah sama. Kemudian ada budaya diantaranya ada tari topeng, kemudian legenda, rawat tembaga, permainan anak seperti benteng serta tanidor ya. Dan kemudian kategori terakhirnya adalah batik terang warna. Makanya kita bisa melihat ciri batik Bekasi itu kan warnanya terang-terang ya, merah, kuning, hijau dan lain sebagainya. Kontras. Karena memang tersampaikan di sini dari hasil para sejarawan dan budayawan itu bahwa terang, warna hijau, lumut, hijau daun dan warna tanah lain sebagainya ini itu menjadi bagian yang memang tidak terpisahkan dengan batik Bekasi. Demikian. Iya, baik, terus untuk Pak Sobirin tadi sudah bertanya kepada Ibu Rita dan mungkin jawabannya sudah jelas ya. Baik, Bu Rita, ini mungkin tujuan Ibu tadi kan sudah disampaikan ya. Lalu bagaimana ini mekanisme selanjutnya mengenai kriteria penilaian ini? Apakah dilihat dari apanya gitu sehingga peserta tersebut bisa jadi juara?
Baik, ya. Jadi untuk lomba desain batik ini masih di seputar lomba desain batik ya. Untuk lomba desain batik ini sebetulnya ada beberapa kriteria, di mana yang pertama kita lihat dari unsur persyaratan, kemudian persyaratan teknis, kemudian kriteria penilaian, di mana motif, originalitas, kreativitas, keunikan dan artistik. Kemudian ada keharmonisan antara judul, sumber ide dan motif. Kemudian juga deskripsi, visualisasi motif dan penafsiran motif. Itu nanti bisa dijelaskan. Jadi ada uraian dari hasil karya tersebut itu diuraikan. Maksudnya itu apa dan bagaimana kolaborasi itu tersampaikan gitu ya. Kemudian juga ada persyaratan karya yang akan dikumpulkan melalui jadwalnya, kemudian kejuaraannya. Itu nanti kita akan pilih 6 pemenang, juara 1 sampai harapan 2, dan juga kita akan adakan juara favorit. Seperti itu, gitu ya. Itu untuk batik, desain batik, lomba desain batik Bekasi. Kemudian cukup dulu ya? Iya, boleh. Ya, baik, untuk mitra zaman siaran silakan aja di 0811186003. Mitra bisa bertanya mengenai lomba desain atau tepatnya tadi Ibu Rita mengatakan itu temanya Bekasi City Fashion Movement atau BCFM ya. Dan ini rangkaian acaranya banyak sekali, ada fashion show, ada exhibition, education, competition, berbagai lomba, kemudian baju-bajunya juga nggak cuma baju yang dianggap baju modern, tapi kebaya lama ya, kebaya jadul yang tentunya akan booming lagi. Ini banyak lagi peminatnya. Jadi untuk mitra zaman siap silakan aja nanti. Dan untuk Ibu Rita mungkin bisa dijelaskan Bu, bagaimana sih caranya untuk mengikuti lomba ini, walaupun tadi Ibu sudah katakan ya mungkin ada beberapa kriteria yang harus diikuti oleh peserta. Iya. Baik Mbak Fitri dan Mitra Elganda, sebetulnya mungkin kalau secara khusus di salah satu lomba ini nanti sudah jelas bahwa linknya kemana, nanti kita akan secara khusus disampaikan. Dan ini juga sudah tersebar melalui IG kita sampaikan kepada masyarakat. Kita juga bekerja sama dengan Diskominfo Standi, dengan bagian Humas, dengan beberapa OPD agar ini bisa tersampaikan secara detail kepada masyarakat. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin lebih jauh menjelaskan tentang rangkaian kegiatan untuk bisa dipahami oleh masyarakat di dalam kegiatan Bekasi City Fashion Movement tersebut, di mana untuk tanggal 22 November diawali dengan opening ceremony. Nah, di situ ada berbagai acara, terutama adalah sambutan dan pembukaan yang insya Allah akan dibuka oleh Bapak PJ Wali Kota Bekasi dan Ibu PJ Wali Kota Bekasi selaku Ketua Dekranasda. Kemudian untuk selanjutnya di tanggal tersebut kita juga akan ada parade fashion show Forkopimda. Kemudian juga ada parade fashion show desainer Kota Bekasi dan nasional juga internasional. Kemudian juga ada parade show para kepala OPD, dan dalam kegiatan tersebut di hari pertama kita juga akan mendatangkan artis, insya Allah kita akan hadirkan Mbak Endang Estorina, orang artis terkenal luar biasa, suaranya luar biasa, dan juga merupakan warga Kota Bekasi. Dan insya Allah mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian untuk tanggal 23-nya yaitu pada hari Sabtu diawali dengan ada lomba Icon BCFM Competition. Jadi kita akan membuka seluas-luasnya para model yang merasa bahwa tingginya sudah mumpuni sesuai dengan kriteria, itu untuk dipersilakan mengikuti lomba tersebut. Dan ini itu juga sudah saat ini kita sedang membuat proses kriteria terhadap lomba tersebut. Nah, kemudian untuk edukasinya kita juga akan adakan fashion talk show di
materinya itu adalah kain halal. Jadi halal itu bukan hanya makan minum, tapi kain juga. Tetapi termasuk kain juga rupanya harus halal gitu ya, untuk memberikan perlindungan kepada konsumen seperti itu. Mungkin Ibu juga bisa menjelaskan nih halalnya seperti apa? Apakah serat-seratnya terdiri dari apa? Nah, kalau saya secara khusus karena saya bukan pakarnya, jadi mungkin saya tidak bisa secara detail. Tapi intinya kami ingin memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Bekasi itu bahwa kain itu harus halal loh. Nah, kriteria kain halal itu seperti apa mungkin nanti diharapkan silahkan datang ke tempat kami acara yaitu di Grand Metropolitan Mall pada tanggal 23 untuk sama-sama kita dengarkan penjelasan dari para pakar gitu, bahwa para desainer itu dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen harus membuat baju yang menggunakan pakaian dari berbahan dasar halal itu seperti apa. Enggak, silahkan kita tunggu ya masyarakat untuk bisa sama-sama mendengarkan. Kemudian juga di tanggal 23 tersebut kita ada lomba fashion competition upcycle pangki kebaya itu, di mana di dalam kegiatan tersebut itu seperti tadi dijelaskan di awal, teknisnya adalah kebaya yang kita kedepankan, baju lama diharapkan dapat bersemi kembali gitu. Selain itu di tanggal tersebut juga kita tetap sama karena memang judulnya fashion show gitu ya. Jadi parade fashion show desainer Kota Bekasi dan nasional tetap kita akan kolaborasikan. Kemudian untuk rangkaian pada tanggal 24 kita akan adakan lomba MUA competition, di mana tadi seperti saya di awal sudah sampaikan kita akan bekerja sama dengan Harti Melati. Kemudian juga ada pengumuman desain batik Bekasi dan kita akan laksanakan closing ceremony. Ya, cukup menarik sekali untuk Mitra Sejaman Siar yang tentunya ingin mengikat Pak Fani. Mbak Fani di 082113731760 ya. Baik, pasti Mitra sangat tertarik karena di sini juga tidak semata-mata untuk lomba saja atau festival saja, tapi juga ada hadiah-hadiah yang akan diterima oleh Mitra Sejaman Siar. Ini nanti saya bisa sampaikan pesertanya, karyanya yang terpilih menjadi juara ini akan mendapatkan piala dari pemerintah Kota Bekasi, hadiah ya Bu ya. Ini bisa disampaikan Bu biar termotivasi ingin ikut gitu kan. Kira-kira juara pertama itu berapa? Saya sih tahu, tapi ini kan Ibu aja deh yang menyampaikan. Juara pertama, juara kedua, ada juara harapan 1, 2. Aduh, lumayan banyak juga nih. Ya sebetulnya kalau dilihat dari nilai mungkin ya tidak terlalu seberapa ya. Tetapi tujuan kami bukan hanya sekedar melihat nilai, tetapi lebih jauh daripada maksud tujuan daripada kegiatan tersebut. Kita akan memilih 6 pemenang. Yang pertama adalah juara 1. Kita akan berikan piala Wali Kota Bekasi dari pemerintah Kota Bekasi dan uang tunai. Uang tunai untuk juara pertama adalah sebanyak 3 juta. Kemudian untuk juara keduanya ada 2.500.000. Untuk juara ketiga adalah 2 juta. Juara harapan satunya 1.500.000, juara harapan 2-nya 1 juta, dan juara favoritnya juga kita akan berikan hadiah menarik seperti itu. Seperti itu Mbak. Nah gitu ya. Nah ini ada pertanyaan dari Anita. Ini Ibu Rita. Ini apakah baju lama itu termasuk baju second atau baju yang baru dibuat dengan model yang lama atau model jadul? Terus bajunya itu bolehkah brokat atau bagaimana? Ya, sebetulnya untuk baju lama bersemi kembali yang secara teknisnya kita ingin lebih mengedepankan kebaya gitu ya, sebagai warisan budaya juga gitu ya. Ini sebetulnya hanya akan diikuti oleh pesertanya sudah ditetapkan, di mana pesertanya itu adalah PKK kecamatan. Jadi Ibu Ketua PKK kecamatan itu nanti akan menggawangi gitu ya pesertanya, dan di mana kita akan mengedepankan kebaya yang lama yang mungkin sudah nggak bisa dipakai gitu ya, tapi masih bagus, atau kekecilan, kebesaran, atau bahkan mungkin sudah ogah gitu pakai gitu biasanya ya. Nah itu tersimpan saja tidak bermanfaat. Nah diharapkan itu bisa di-upgrade kembali
dengan desain yang kita persilahkan sebebas-bebasnya kepada para peserta untuk mengupgrade-nya sedemikian rupa sehingga menjadi satu kebaya yang bisa dipakai dan memiliki nilai tambah. Seperti itu. Baik untuk mitra Zaman Siar, Ibu Rita, karena waktunya sudah sudah sampai di penghujung waktu. Mungkin Ibu Rita ingin menyampaikan sesuatu yang terkait dengan tema yang kita atau yang dibahas untuk siang hari ini. Ya, silakan aja. Baik, terima kasih. Ini mungkin di penyampaian saya terakhir, di mana kegiatan ini merupakan kegiatan yang diharapkan dapat mewadahi para pengrajin dan desainer fashion lokal yang diharapkan untuk menunjukkan bakat dan menampilkan karya terbaik dan dipersiapkan oleh kami panitia menuju tempat dan apresiasi untuk panggung dunia, di mana Bekasi City Fashion Movement tahun 2024 ini kami mengusung tema lokal goes global. Jadi diharapkan fashion di Kota Bekasi ini dapat membawa pengaruh yang baik untuk masyarakat dan dapat melestarikan budaya serta memberikan dampak positif tentunya terhadap fashion yang ada di Kota Bekasi, umumnya di Indonesia. Nah, dengan berbagai rangkaian yang tadi kami sampaikan, diharapkan ini menjadi daya tarik bagi masyarakat Kota Bekasi. Oleh karena itu, kami mengajak seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat Kota Bekasi dan sekitarnya tentunya untuk kami tunggu hadir di kegiatan kami yang kami lakukan nanti di tanggal 22 November sampai dengan tanggal 24 November. Barangkali itu Mbak Fitri, mudah-mudahan bermanfaat informasi ini bagi masyarakat Kota Bekasi dan sekitarnya. Baik, hatur untuk Ibu Dr. Andarita Hartati MM selaku PLT Kepala Dinas Koperasi UKM Kota Bekasi. Sukses selalu, semoga sehat selalu dan acaranya berjalan lancar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.